saya Ika dan selamat datang di Expert Student Class. Oke, di video kali ini saya akan membahas suatu hal yang berkaitan dengan NFT yang baru-baru ini juga banyak sekali diperbincangkan. Pasti kalian sudah tahu ya dengan sosok Gozali yang baru-baru ini viral karena disebut-sebut kaya mendadak. Tapi bukan kaya mendadak karena pesugihan, melainkan beliau ini menjual sebuah karya di NFT, di mana karya yang dijualnya tersebut hanyalah sebuah foto selfie dirinya sendiri. Tapi kenapa bisa laku terjual dan akhirnya menjadi viral? Nah, oleh karena itu saya akan membahas beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mengapa hanya foto selfie bisa laku terjual dan keuntungannya hingga miliaran? Ya seperti yang dialami oleh Al-Gozali ini. Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa NFT itu merupakan sesuatu yang tidak dapat tergantikan lagi karena sudah tercatat secara blockchain. Hal ini ada keterkaitannya dengan yang dialami oleh Gozali hingga bisa menjadi miliarder. Tapi buat kalian yang belum tahu ada apa sih dengan si Gozali ini, sekarang kita lihat foto-foto atau karya Gozali ini di NFT. Oke, sekarang kita lihat di marketplace-nya yaitu OpenSea. Untuk melihat karya pada Gozali ini, kalian buka saja. Kita lihat pada OpenSea dan langsung saja ke bagian explore. Di pencarian, kalian bisa langsung tuliskan Gozali. Akan muncul akun dari Gozali Everyday ini yang dimana ia sudah memiliki 933 item di akun NFT-nya tersebut. Bisa kalian lihat ya, ini adalah profile dari Gozali di akun NFT. Nah, ini adalah karya-karya yang dijual oleh Gozali di NFT. Bisa kalian lihat sendiri ya bahwa Gozali ini hanya menjual foto-foto selfie saja. Dan perlu kalian ketahui bahwa foto ini sebelumnya sudah diambil kurang lebih dari 4 tahun yang lalu. Jadi Gozali mengumpulkan foto-foto selfie-nya sendiri dari tahun kurang lebih 2017 hingga tahun 2021. Di NFT inilah Gozali menjual foto-foto selfie-nya tersebut yang kini laku terjual. Bisa kalian lihat ya di sini volume trade-nya itu sudah mencapai 314. Jadi sudah ada sekitar 314 orang yang memperjualbelikan karya dari si Gozali ini. Nah, sekarang ini harga dari satu ETH saja kurang lebih sudah mencapai 47 jutaan. Dari 47 juta ini kita kalikan dengan jumlah volume trade-nya ya. Berarti 47 dikali dengan 314. Ini adalah total yang didapatkan oleh Gozali hasil dari menjual karya di NFT, di mana ia mendapatkan kurang lebih 14 miliar. Wow! Hanya dengan menjual foto selfie saja ia bisa jadi miliarder. Tapi entah hoki atau bagaimana ya, saya akan menjelaskan dari beberapa alasan. Kemungkinan besar bisa menjadi alasan yang membuat si Gozali ini bisa terkenal. Tapi perlu kalian ketahui juga bahwa pada mulanya NFT Gozali ini diperkenalkan oleh sebuah komunitas, di mana komunitas tersebut membagikannya melalui Twitter yang kemungkinan dari sanalah awal mula dari orang-orang tertarik pada NFT Gozali ini. Tapi bisa juga ya karena alasan kalau komunitasnya ini kuat, maka founder dari project NFT itu mengurusi komunitasnya sehingga orang-orang tertarik dengan community tersebut. Nah, alasan karya Gozali bisa terjual ini bisa jadi karena salah satunya adalah karena viral. Mungkin seperti yang kita lihat ya bahwa karya yang dijual Gozali ini sangat-sangat berbeda dari yang lainnya, di mana teknik yang digunakannya ini sangat menarik. Hal itulah yang membuat orang-orang membeli dari karya si Gozali ini. Tapi patut diapresiasi juga ya, karena ternyata berkat foto selfie saja ia menjadi dikenal banyak orang dan juga banyak uang tentunya. Tapi pasti kalian pun penasaran dong, apa sih alasan orang-orang mau membeli karya NFT? Padahal karyanya ini tidak bisa kita miliki secara fisik karena ini hanyalah aset digital. Nah, alasan pertama menurut saya mengapa orang-orang ini mau membeli karya NFT itu karena alasan koleksi.
kolektor. Jadi ketika seseorang membeli karya NFT kemudian dijadikan sebagai kolektor, maka dia suka dengan karya tersebut. Hal ini sama seperti orang yang menyukai seni, tapi ada juga karena orang tersebut mendukung si kreatornya. Kalau karena alasan kolektor, maka orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk menjual asetnya kembali. Jadi ketika seseorang membeli karya NFT nih, misalkan orang tersebut tidak akan menjualnya lagi, melainkan ia akan menjadikannya sebagai kolektor. Ibaratnya seperti orang yang suka seni, ketika ia menyukai seni tersebut maka ia ingin memilikinya. Nah, begitu pula dengan yang terjadi pada karya-karya di NFT. Tapi bisa juga karena alasan mendukung si kreator ini, maka orang yang membeli karya tersebut tidak menjualnya lagi. Jadi itu ya alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah investor. Ini menjadi kebalikan yang pertama, karena kalau si kolektor ini dia tidak memiliki niat untuk menjualnya lagi. Sementara kalau investor, ia membeli karena akan menjualnya lagi. Tentu dengan alasan karena ingin mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Jadi alasan yang kedua ini, seseorang membeli karya NFT sebagai investor, maka orang tersebut tak lain hanyalah ingin mendapatkan keuntungan. Tapi ini berlaku juga untuk jangka panjang dan jangka pendek ya. Seperti halnya yang terjadi dengan karya Ghazali ini. Orang lain membeli karyanya tersebut, jika ia sebagai investor, maka investor tersebut akan menjualnya kembali. Meskipun dalam jangka pendek, tapi kemungkinan besar si investor tersebut akan tetap untung. Karena karya NFT dari Ghazali ini sedang viral dan banyak diminati. Sama seperti karya-karya NFT lainnya, di mana investor tersebut membeli karya untuk dijualnya kembali. Oke, kemudian alasan yang ketiga adalah karena flippers. Artinya dia membeli hanya untuk ngeflip saja. Misal dia membeli NFT ketika harga karya tersebut sedang naik, tapi karena ia tahu bahwa momennya ini sedang bagus, kemudian orang tersebut langsung menjualnya kembali. Nah, itu yang disebut dengan flip. Jadi membeli hanya untuk dijual lagi dengan segera. Nah, menurut saya itulah 3 alasan mengapa orang-orang mau membeli karya NFT. Tapi buat kalian yang masih bingung atau tidak mengerti apa itu NFT, silakan tonton saja video saya yang sebelumnya. Karena di video itu saya sudah menjelaskan beberapa hal mengenai NFT. Tapi perlu kalian ketahui juga, NFT dari Ghazali bisa terkenal itu karena ia memang konsisten. Bisa kalian lihat sendiri bahwa foto-fotonya ini hampir sama dari waktu ke waktu. Mungkin hal inilah yang menjadi poin plus yang didapatkan oleh Ghazali, di mana ia sangatlah konsisten. Kalian bisa meniru dari cara yang digunakan oleh Ghazali ini. Jadi bagi kalian yang ingin menjual karya di NFT, kalian harus konsisten, jangan setengah-setengah. Maka dari itu, kalian tidak boleh asal-asalan. Kalau bisa, karya yang kalian jual nantinya ini memiliki keunikan tersendiri. Jadi orang akan tertarik dengan karya kalian. Ya mungkin kalau kalian lihat dari foto yang dijual oleh Ghazali ini, kalian merasa ini sangatlah sepele atau remeh ya. Tapi jika dilihat dari prosesnya, ia sudah melakukan ini dari beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, kalian juga harus fokus ke karya yang kalian miliki. Jangan cuma cuan-cuan doang, tapi kalian juga harus melihat dalam konteks karya yang kalian buat. Nah, itulah beberapa alasan yang membuat karya NFT Ghazali bisa terkenal dan alasan orang-orang mau membeli karya NFT. Itu artinya NFT atau non-fungible token ini menjadi salah satu peluang untuk kalian yang ingin mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Buat kalian yang punya karya, kalian bisa menjualnya di NFT. Nah, buat kalian yang ingin mencoba menjual karya di NFT tapi belum tahu caranya, silahkan tonton video saya yang sebelumnya. Di sana saya sudah menjelaskan langkah-langkah untuk menjual aset atau karya di NFT. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tapi bagi kalian yang belum paham atau tidak mengerti, silahkan komen saja di kolom komentar dan bisa juga chat pribadi ke Telegram saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi terupdate tentang dunia cryptocurrency. Saya Ika pamit undur diri, salam traders.